Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Kita akan mulai tausiah singkat ini dengan pesan yang mulia di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa aghsnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan rahmat dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, akhir-akhir ini kita sering mendengar, kita melihat, kita membaca berbagai pemberitaan bahwa dunia saat ini disibukkan dengan situasi perang dan konflik sosial, konflik kemanusiaan. Di luar negeri ada Israel, laknatullah alaih, yang didukung oleh ayah angkatnya Amerika. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini sudah menyerang 6 negara-negara di Arab, Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman, Iran, yang terakhir beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Qatar. Di Palestina sendiri disampaikan sudah memakan korban kurang lebih hampir 100.000 jiwa. Dan itu terus bertambah dari hari ke hari. Terakhir, kapal bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis kemanusiaan dari berbagai negara ditembaki oleh Israel melalui drone-drone mereka. Dalam kasus lain ada Rusia yang menyerang Ukraina, yang melibatkan negara superpower. Di sebelah Rusia ada China, ada Korea Utara dan sebagainya. Di sebelah Ukraina ada Amerika dan sekutu-sekutunya yang bisa memantik perang dunia. Kemudian juga belum lama kita mendengar ada Pakistan saling serang dengan India di perbatasan negara mereka. Lalu sudah mulai mendekat ke negara kita. Thailand adu senjata dengan Kamboja. Terakhir beberapa hari ini, bahkan sampai saat ini masih bergejolak di Nepal, salah satu negara di kawasan Asia Selatan sana. Terjadi aksi besar-besaran yang dipelopori oleh generasi muda kaum Z
generasi Z, Gen Z. Aksi yang berujung kepada kerusuhan, pembakaran yang mengakibatkan Perdana Menterinya mengundurkan diri, dan bahkan pejabat-pejabat negara tinggi lainnya. Aksi ini merupakan kemarahan rakyat mereka atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan ketidakadilan di kalangan elit politik. Bahkan di Nepal itu ada istilah baru kita dengar, nepokid, yang menunjukkan gaya hidup mewah anak-anak para pejabat yang berbalik dengan masyarakat yang sedang mengalami kesusahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam negeri kita tidak kalah seru dalam tanda kutip. Kita juga beberapa waktu yang lalu situasi nasional kita sempat menegang dengan adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, ada 107 titik dari 32 provinsi. Kita sama-sama mengetahui bahkan sudah memakan korban. Di daerah Sulawesi Selatan, gedung DPRD dibakar sampai ada yang meninggal 3 orang. Ada juga seorang tokoh yang berpendapat bahwa aksi ini adalah akumulasi dari kekecewaan masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang memberatkan terasa oleh masyarakat. Ditambah lagi para elit politik yang kurang sensitif terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat. Kelakuan mereka menciderai hati masyarakat. Kita lihat mereka berjoget-joget. Kemudian di balik itu kita juga mendengar berita seorang ibu meracun 2 anaknya sampai meninggal dunia. Kemudian ia gantung diri di pintu kamar mereka sampai ia juga meninggal dunia. Dia menitipkan sepucuk surat, meninggalkan sepucuk surat. Di dalam surat itu tertulis, ia melakukan aksinya itu karena himpitan ekonomi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita sebagai seorang muslim, baik individu maupun sosial masyarakat, suatu keniscayaan bagi kita, tidak boleh tidak, bahwa kita harus membaca keadaan ini. Apa yang sedang terjadi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. What happened? Sebagai seorang muslim dan kita juga warga negara bumi, warga negara dunia, bahwa apa yang kita sampaikan tadi kejadian nyata ada di depan kita. Kita lihat baik secara langsung maupun melalui perantaraan media, bahwa apa yang kita saksikan itu adalah real terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan tidak jarang kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka kita mesti wajib untuk mencermati itu. Apalagi terkhusus, mohon maaf, saudara-saudara yang di warga Persyarikatan Muhammadiyah, di dalam putusan tarjih yang ke-48 tahun 2022 lalu dijelaskan bahwa kita mesti mencermati isu-isu yang terkait dengan isu keumatan, isu kebangsaan, dan isu-isu kemanusiaan. Pentingnya kepedulian sosial dan tanggung jawab kebangsaan adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yuhtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari golongan mereka. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin rahimakumullah, tokoh besar dari negara kita Muhammad Nasir
seorang cendekiawan, politisi yang namanya sudah sangat masyhur di telinga kita. Dia pernah mengatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata hanya agama ritual, tetapi juga sebagai pandangan hidup, worldview. Islam meliputi semua kaedah-kaedah, hudud-hudud atau batas-batas dalam muamalah, pergaulan dalam masyarakat. Berbicara Islam berarti berbicara tentang politik. Berbicara Islam berarti berbicara tentang pasar, berbicara tentang ekonomi. Berbicara Islam berarti berbicara tentang budaya dan semua sektor kehidupan umat manusia. Islam tidak pernah dan tidak akan pernah memisahkan urusan duniawi ini dengan urusan agama. Islam adalah primer, kata orang. Islam di atas segalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan singkat ini kita mengambil contoh satu kasus kemanusiaan, yaitu tentang Palestina. Ada satu tulisan yang menarik ditulis oleh Dr. Ragib Hanafi As-Sarjani, seorang cendekiawan muslim, pemikir Islam dan sejarawan dari Mesir. Ia juga seorang dokter bedah, seorang dokter. Ia mengatakan terkait Palestina itu, Allah menjadikan perjuangan Palestina sebagai ujian bagi umat Islam secara umum. Kehilangan kita terhadap Palestina ini, kata beliau, merupakan indikator lemahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah umat Islam terhadap isu Palestina, maka semakin jauh mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda itu, maka ini adalah situasi yang menakutkan dan ini adalah peringatan yang besar kepada kita semua. Isu Palestina erat kaitannya dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Kalau generasi Islam itu jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kekuasaan kepada mereka. Sebaliknya, kalau kaum muslimin tidak jujur, kalau kaum muslimin lemah, berpecah belah, maka Allah akan menggantikan mereka dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tawallau yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Dan jika kalian berpaling dari Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia akan mengganti kalian dengan orang lain dan mereka tidak akan sama seperti kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pembebasan Palestina bergantung kepada kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam akan merebut Palestina jikalau mereka kembali kepada pangkuan Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana wasiat Rasulullah di menjelang akhir kehidupannya, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Karena kata Dr. Sarjani tadi, dari mana kita memulai? Karena selama kita mendengar Palestina tiap hari, membaca, melihat saudara-saudara kita. Kalau mau membebaskan, dari mana kita mulai? Kita yang ada di sini. Karena kita tidak mungkin berangkat ke sana berperang. Maka kita memulai dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena di dalam sejarah pembebasan Palestina hanya bisa dilakukan oleh umat, hanya bisa dilakukan oleh kaum-kaum yang ketika mereka bertakwa, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar Nuruddin Mahmud Zanki, ia memulai pembebasan terhadap negara-negara yang terjajah, memulai penyadaran kepada kaum muslimin, mengubah dulu keadaan kaum muslimin, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu di zaman beliau umat Islam disibukkan dengan konflik internal dan selalu ribut dengan perbedaan-perbedaan mazhab. Maka dia perbaiki itu, ada urusan yang lebih besar dulu. Kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Al-Aqsa. Apa yang dia lakukan? Dia juga memperbaiki dulu. Dia tidak pernah memikirkan keadaan Masjid Al-Aqsa kecuali ia memastikan bahwa pasukannya, bahwa kaum muslimin pada saat itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat hasilnya. Dia berhasil membebaskan Palestina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Palestina suatu hari nanti akan kembali ke kepangkuan Islam dan umat Islam. Syaratnya tadi, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan perpecahan di antara kita. Hari ini Pak, organisasi yang orientasinya Islam, yang paling terendah sampai yang tertinggi, mudah dipecah belah. Baik organisasi, partai politik, gampang terpecah belah. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.